Sobat Pasar Modal, welcome back to Defentry, dialog interaktif pasar modal, news, trend, and story. Di podcast kali ini kita bakal ngebahas yang lagi hype banget di kalangan teman-teman pelaku UMKM, yaitu layanan urun dana atau lebih sering dikenal dengan Securities Crowdfunding alias SCF. Yang katanya nih teman-teman UMKM bisa dapat modal dari masyarakat hanya melalui platform digital. Hah, emang boleh segampang itu? Nah, biar nggak salah paham, di Pantry udah kedatangan narasumber dari perizinan SCF OJK. Ada Mbak Ais dan ada Mas Yakin. Nah, mungkin Mbak Ais sama Mas Yakin bisa sapa dulu Sobat Pasar Modal di rumah. Halo Sobat Pasar Modal, sebelumnya terima kasih nih Mbak udah ngundang kita ke pantry-nya di Pantry. Di Pantry, oke. Nah mungkin kita langsung aja kali ya. Aku mau tanya ke Mbak Ais. Nah Mbak Ais, biar teman-teman UMKM dan masyarakat juga makin jelas nih, Securities Crowdfunding atau layanan urun dana itu apa sih Mbak? Nah, sebenarnya kalau dari bahasa definisi di peraturannya ya, layanan urun dana itu adalah layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efeknya langsung kepada pemodal melalui jaringan elektronik yang bersifat terbuka. Nah, tapi kalau untuk bahasa sederhananya, layanan urun dana itu biasa disebut dengan securities crowdfunding. Nah, itu sebenarnya cara pelaku usaha atau UMKM untuk menjual efeknya untuk menambah modal dengan mengajak masyarakat untuk berinvestasi langsung melalui platform penyelenggara yang pastinya terdaftar di OJK ya. Oke, berarti lewat SCF ini masyarakat bisa ikut berinvestasi di UMKM. Jadi kayak bukan crowdfunding yang kayak biasa gitu ya Mbak ya? Betul. Nah sekarang aku mau nanya ke Mas Yakin nih. Nah kalau kita ngomongin pihak-pihak yang terlibat, nah siapa aja sih yang berperan dalam layanan urun dana ini atau securities crowdfunding? Ya, sebenarnya sama kayak pasar modal biasanya ya. Cuman kalau kita lihat pihak utamanya di sini tuh pertama tentunya ada penerbit tadi ya, UMKM yang membutuhkan dana sebagaimana yang tadi Mbak Ais bicarakan. Nah, kemudian selain ada yang mencari dana, tentunya ada yang memberikan dana. Ada Nah, pemodalnya? ada pemodalnya. Di sini disebutnya pemodal. Kalau di pasar modal kan investor. Nah, pemodal ini itu tidak dibatasi nih. Jadi bisa baik itu pemodal individu maupun juga pemodal badan hukum, mahasiswa, karyawan bebas semuanya bisa chip in di SCF ini. Oh, jadi singkatnya nih kalau misalkan masyarakat yang pengen invest di UMKM atau jadi pemodal, jadi kalau misalkan teman-teman pengen buka kafe, pengen punya kos-kosan gitu ya, nah teman-teman tuh bisa punya saham si kafe atau kos-kosan ini melalui securities crowdfunding kayak gitu ya. Nah kalau tadi kan Mas Yakin bilang tuh kalau UMKM itu disebutnya di produk SCF ini sebagai penerbit ya. Nah, apakah semua UMKM yang mau jadi penerbit ini bisa langsung daftar atau ada syarat-syaratnya? Oh iya, bener banget. Jadi sebenarnya bisa langsung banget daftar nih. Tadi kan yang diomongin Mbak Ais, ini tuh kita nggak perlu kayak misalnya mendatangi ke satu tempat gitu, nggak, karena tadi di di sistem elektronik yang bersifat terbuka. Jadi penerbit atau UMKM bisa banget nih langsung visit ke platformnya penyelenggara. Tadi sudah sempat disebutkan penyelenggara. Jadi penyelenggara itu suatu platform yang mempertemukan antara UMKM tadi yang membutuhkan dana dan pemodal yang akan memberikan dana. Oke, nah kalau aku udah sebagai POV, sebagai masyarakat awam nih, kalau penyelenggara itu tuh bisa di-spill atau enggak sih Mas? Itu bisa dicek di website OJK ya, seluruh penyelenggara yang berizin dan terdaftar di OJK pastinya ada informasi di website OJK tersebut. Oke, nah aku lanjut lagi ke Mas Yakin ya. Tadi kalau si penerbit atau UMKM yang jadi penerbit ini udah memenuhi syarat nih Mas. Nah proses daftarnya tuh kayak gimana sih? Apakah langsung aja gitu melalui tadi yang Mbak Ais bilang website OJK atau seperti apa? Ya, jadi bener nih, langsung aja ke website, kalau mau ngeliat website OJK dulu nih untuk memastikan kayak yang berizin OJK yang mana sih. Nah, itu nanti bisa visit websitenya dari masing-masing penyelenggara tadi di platform tersebut. Kemudian nanti di sana tuh udah ada informasi-informasi terkait dokumen apa saja yang dibutuhkan, kemudian persyaratannya apa saja, kemudian sampai kepada biaya yang dikenakan sampai dari awal hingga akhir pendanaan ini berapa sih? Jadi keterbukaannya itu udah ada di sana semua dan OJK pasti memastikan keterbukaan tersebut.
Jadi tinggal Oke. masuk aja ke websitenya, itu nanti semua udah ada di situ. Kalau bingung, mereka juga pasti ada kontak-kontak, entah itu live chat di platformnya atau by WA ya biasanya dari admin-admin mereka. Nah, oke. Kalau UMKM ini biasanya kan suka kayak kepo nih, dokumen-dokumennya bisa di-spill nggak? Atau mau ditaruh di sini lagi? Di bawah ini lagi dokumen-dokumen yang diperlukan buat jadi penerbit. Ya, secara umum sih kalau misalnya dokumen-dokumennya dokumen standar legal perusahaan ya, kayak seperti akta perusahaan, kemudian SK Kumhamnya, kemudian selain itu NIB, dan kemudian biasanya penyelenggara itu nanti akan melihat dari beberapa aspek nih, Mbak. Yang pertama tadi aspek legal berarti ya. Kemudian aspek keuangannya. Kenapa sih perlu dilihat dari aspek keuangan? Karena tentunya selain memang kita akan membantu penerbit untuk mendapatkan pendanaan, tapi kan kita juga tahu nih, transparan penerbitnya tuh bagaimana sih keadaannya, Betul. apakah kira-kira nanti prospek nih bagi pemodal untuk berinvestasi di penerbit tersebut. Nah, kira-kira seperti itu sih, Mbak. Untuk dokumennya ya standar seperti laporan keuangan, tapi balik lagi nih, tiap penyelenggara tuh punya risk appetite-nya masing-masing, punya ekspertisnya masing-masing. Misalnya ada penyelenggara yang memang ekspertisnya di properti, ada yang di F&B. Tentunya pasti kan mereka punya standar-standar yang berbeda juga gitu terhadap keadaan finansial perusahaan dan lain-lain. Oke, berarti nih ya Mbak Is, kalau misalkan teman-teman UMKM yang mau jadi penerbit, apakah mereka harus yang sudah berbadan hukum seperti CV, PT, dan lain-lain? Sebenarnya kalau dari bahasa peraturannya sendiri, untuk yang bisa menjadi penerbit itu bisa badan hukum atau badan usaha lainnya. Oke. Nah, tapi wajibnya adalah mereka harus melakukan kegiatan usaha di Indonesia, seperti itu. Oke, nah Mbak Ais, aku lanjut lagi nih. Ada batasan nggak sih berapa dana yang bisa dihimpun dalam satu penerbit itu dalam jangka waktu 1 tahunnya? Nah, kalau untuk penerbit sendiri itu bisa menghimpun dana sampai dengan maksimal itu 10 miliar dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi cukup banyak ya untuk UMKM mengembangkan usahanya dari 10 miliar itu. Kalau di syaratnya sendiri, apakah kayak harus punya modal awal gitu nggak buat teman-teman UMKM yang mau jadi penerbit? Kalau untuk modal awal sebenarnya tidak dipersyaratkan, tapi kembali lagi dari masing-masing penyelenggara mungkin punya persyaratan sendiri-sendiri yang memang dibuka nih, tergantung dengan profil resiko dari tiap penyelenggara maupun pelaku usaha tersebut. Oke, nah kalau dari sisi masyarakat yang mau jadi pemodal nih Mbak, ada nggak sih batasan investasi buat berinvest atau melakukan memberikan modal dalam SCF? Nah, kalau dari sisi pemodalnya ya ini ya berarti ya. Kalau dari sisi pemodalnya, kalau di SCF ini memang khusus ya. Jadi kalau di SCF ini pemodal memiliki batasan untuk melakukan pembelian efek, yaitu untuk pemodal yang memiliki penghasilan sampai dengan 500 juta per tahun, itu mereka maksimal dapat membeli efek itu 5% dari penghasilan per tahunnya. Nah, tapi untuk pemodal yang mempunyai penghasilan lebih dari 500 juta per tahun, itu batasannya maksimal 10% dari 10%? penghasilan per tahun. Oh. Nah, tapi ada kabar baik nih, mereka itu batasannya dikecualikan apabila pemodalnya itu merupakan badan hukum atau pemodal yang sudah memiliki pengalaman berinvestasi, dibuktikan dengan bukti kepemilikan rekening efek minimal 2 tahun sebelum penawaran efek dimulai. Oh, nah tapi kalau misalkan kita mau join SCF, apakah mekanismenya sama kayak kita mau beli saham gitu? Harus punya apa? Kayak nomor SID gitu, harus punya kayak gitu-gitu juga ya Betul, berarti? sama, tapi prosesnya itu bisa melewati penyelenggara. Jadi ketika mendaftarkan menjadi pemodal di penyelenggara, maka otomatis penyelenggara akan melakukan administrasi terkait pemodal tersebut. Oke, tadi kan udah di-spill nih batasan investasi buat pemodal yang ingin berinvestasi di produk SCF. Nah, biar makin tertarik nih masyarakat invest ke SCF, apa aja sih manfaat SCF bagi penerbit UMKM maupun juga masyarakat sebagai pemodal? Aku mau ngelihat dari sudut pandang penerbitnya dulu deh ya. Kalau dari penerbitnya gini, misalnya ya anggaplah ya, mungkin biar teman-teman semua, sobat ya tadi manggilnya ya? Sobat pasar modal. Di sobat pasar Teman-teman modal. ikrip banget Teman-teman teman-teman. nih. Lebih ikrip ya? Tak kenal maka sobat tuh. Ya, jadi
anggaplah gini, teman-teman sobat punya usaha nih misalnya. Sekarang kan rame banget nih buka usaha di Blok M gitu. Pagi Terus Gen Z ya? Gen Z kan? Gen Z. Kita buka nih sobat nih, buka usaha di Blok M. Ternyata viral. Nah, karena udah viral, tempatnya sampai antri banget, penuh banget gitu. Terus kayak sobat mikir, apa kita buka cabang kedua atau kita besarin nih, apa namanya, Ekspansi gitu. Tapi duitnya dari mana gitu. Sedangkan kalau misalnya kita minjem di bank, salah satu persyaratan di bank kan harus ada jaminan ya. Terus ada agunannya. Agunan. Sedangkan Gen Z kayak kita aja sekarang rumah KPR agak sulit ya. Maksudnya, Bukan curhat kan? agak curhat dikit sebenarnya. Agak susah kan. Jadi dari mana? Nah, SCF itu salah satu keunggulannya adalah kita bisa melakukan pendanaan, mencari dana tanpa adanya agunan. Jadi ini bisa dimanfaatin nih. Selain itu kan apa ya? Kan kita kan usahanya juga udah terbukti nih, proven. Pasti pemodal juga pasti mau lah. Ibaratnya contoh misalnya aku bikin cheesecake viral di Blok M. Cheesecake-nya viral banget, antrinya 2 jam. Teman-teman sobat-sobat pasti kalau misalnya aku penggalangan dana nih, aku jual kepemilikan sahamku pada mau beli ya. Pastinya mau beli dong. Pastinya Karena mau kan beli. profit banget kan? Karena udah Nah, viral. itu dia. Mungkin sudut pandangnya kayak gitu kalau dari segi penerbit. Mungkin Bagus bisa nambahin kali. Oh ya. Nah, kalau dari sisi pemodalnya sendiri, nah pemodal itu nanti ketika dia membeli efek di layanan Ordana, mereka itu berpotensi untuk dapat dividen ataupun bagi hasil. Di mana itu sangat menggiurkan juga ya, sangat menguntungkan untuk pemodal dengan potensi tersebut. Namun selain itu juga pemodal itu bisa juga berpotensi untuk mendukung perkembangan UMKM lokal gitu. Kan UMKM itu kan sekarang menjadi tulang punggungnya perekonomian Indonesia ya. Jadi selain dari sisi ekonomi, ternyata juga dapat dari sisi sosiologisnya juga. Jadi ada potensi returnnya. Tadi kan kita udah ngomongin manfaatnya nih bagi penerbit dan juga pemodal. Nah kita kan tahu nih kalau investasi itu pasti ada return and risk. Nah kalau resikonya sendiri apa? Sebelum berkecimpung atau teman-teman sobat pasar modal ikutan SCF, resikonya tuh apa aja sih Mas, Mbak? Oke, mungkin resikonya kita bagi 2 kali ya Mbak Ais ya. Kita gantian lagi nih. Mbak dari saham, aku dari obligasi nih. Karena dari tadi kita belum ngomongin obligasi nih ya kan. Mungkin dari Mbak deh, kalau resiko saham gimana? Nah, kalau dari resiko saham sendiri, pastinya dengan ini kan bisnis ya, namanya bisnis pasti ada naik turun, Up and down. Mana nggak tentu setiap tahun itu untung. Betul. Nah, ketika nanti bisnisnya itu mengalami kendala dalam mencapai goals-nya atau ternyata tidak memiliki keuntungan, maka sama seperti investasi lainnya pasti beresiko, di mana ada resiko tidak adanya pembagian dividen. Itu salah satu resikonya yang perlu dipahami oleh pemodal sebelum melakukan investasi di investasi manapun sih sebenarnya, khususnya layanan Ordana ini. Gitu. Kalau dari obligasi gimana Mas Syakir? Jadi kalau obligasi, FYI dikit ya, obligasi juga ada 2 nih, yang konvensional atau yang syariah, yang sukuk. Jadi sobat-sobat juga bisa milih nih, kalau yang sukanya syariah ya silahkan gitu. Nah, kalau tadi dari saham itu salah satunya adalah tidak bisa bagi dividen, simpelnya kalau dari obligasi atau sukuk default tidak bisa membagikan imbal hasilnya, atau mungkin imbal hasilnya tidak sesuai nih dengan yang dijanjikan di awal gitu sih. Nah, tapi kita itu selalu menghimbau para pemodal sebelum melakukan investasi itu perlu untuk membaca proposal bisnis yang dimiliki oleh penerbit. Karena proposal bisnis ini memang menjadi salah satu dokumen yang harus diunggah oleh penerbit dalam platform penyelenggara sebagai keterbukaan informasi. Selain itu juga pemodal supaya lebih memperhatikan masing-masing profil resikonya supaya tidak terjebak dalam ekspektasi yang terlalu tinggi, karena kan investasi itu seperti yang aku bilang tadi ya, ada resiko, ada juga potensi returnnya gitu. Nah tadi kan Mbak Ais juga sempat nyinggung nih ada proposal bisnis ya kan. Kalau misalkan di saham kan kita harus menganalisis secara fundamental gitu kan, dengan melihat laporan keuangan dari emitennya. Nah kalau di SCF sendiri kita bisa ngelihat si proposal bisnisnya tuh di mana Mbak? Untuk proposal bisnisnya ini merupakan salah satu dokumen yang memang harus dibikin oleh penerbit dan harus diunggah di platform penyelenggara ketika mereka akan menawarkan efek.
Jadi kalau di SCF itu namanya proposal bisnis, kalau di emiten tuh mungkin namanya seperti prospektus bisnis ya. Nah, di situ itu isinya ada terkait dengan penjelasan proyeknya, bahkan ada laporan keuangannya, dan juga ada rencana anggaran biayanya. Nah, di situ mereka untuk keterbukaan informasi kepada pemodal supaya pemodal bisa menganalisis nih terkait dengan penerbit yang memang akan dilakukan investasi oleh pemodal tersebut. Termasuk risikonya ya Mbak yang tadi Betul. diomongin. Jadi di dalam proposal bisnis itu juga tertulis resiko Ya. bisnisnya gitu. Jadi teman-teman masyarakat atau teman-teman sobat pasar modal juga bisa mempelajari gitu ya dari si proposal bisnis ini. Nah, berarti keren banget ya melalui produk securities crowdfunding atau layanan urun dana ini UMKM kita bisa naik kelas dan teman-teman masyarakat juga bisa menjadi bagian dari UMKM tersebut ya. Jadi kayak kita bisa punya kepemilikan dari UMKM tersebut. Nah, kalau dari Mbak Ais dan Mas Yakin nih, pesan singkat buat teman-teman UMKM ataupun sobat pasar modal yang mau jadi pemodal yang masih ragu untuk mencoba SCF tuh apa? Kayak closing statement, asik. Oke, mungkin gini sih ya, dari yang tadi kita sudah bicarakan ya bahwa UMKM tuh tulang punggungnya Indonesia. Jadi harus diingat kalau misalnya UMKM-nya nggak kuat, dari segi permodalan nggak kuat, tulang punggungnya nggak kuat, tentunya itu akan berdampak secara lebih luas ke Indonesia. Mungkin teman-teman UMKM mikirnya, wah kita ini cuman pedagang kecil, pengusaha kecil, nggak ada impact-nya. Tapi itu nggak benar sama sekali. Sobat-sobat semua di rumah. Justru kita semua itu berharap UMKM itu bisa tumbuh. Ketika UMKM tumbuh, maka Indonesia juga akan tumbuh. Dan salah satunya adalah bisa memanfaatkan alternatif pendanaan di SCF ini. Yang tentunya sobat-sobat UMKM tidak perlu takut karena SCF ini sudah diawasi oleh OJK, kemudian juga dicatatkan di KSEI, dan kemudian juga melibatkan pihak-pihak yang akan menjaga lah agar bukan berarti menjaga agar tidak rugi ya, karena itu pasti ada, kita menjaga itu tapi ada faktor Ada regulasinya. Iya, ada regulasinya. Jadi bisa kita bilang bahwa ini aman lah, tidak selagi nanti Mbak Ais akan ini nih nyebutin juga nih harusnya gimana sih caranya kita tahu itu investasi aman atau enggak gitu. Tips-tips Tipsnya. berinvestasi di SCF. Iya. Oke, silakan Mbak Ais. Nah, kalau dari saya, kalau pemodal itu jangan takut untuk berinvestasi di SCF karena OJK ini senantiasa melakukan edukasi juga kepada UMKM dan pemodal bahwa memang OJK itu selalu memperkuat regulasinya. Bahkan kita sendiri ini baru saja melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terkait regulasi di OJK sebagai menampung Aspirasi ya. ya aspirasi dari masyarakat dan juga pelaku usaha. Nah, selain itu juga kita selalu menghimbau nih baik kepada penerbit maupun pemodal untuk senantiasa mengecek 2L, Nah. yaitu legal dan logis. Yes. Betul. Ini dong Mbak berarti. Legal dan logis. Oke, terima kasih Mbak Ais, terima kasih Mas Yakin udah mampir di Pantry. Oke, sampai ketemu lagi di obrolan santai berikutnya. Bye bye. Bye-bye.